Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang salah satu disiplin dari kickboxing yang akan dipertandingkan di PON nanti ya. PON Sumut Aceh 2025 kalau nggak salah. Oke, salah satunya adalah kategori eh, creative form. Nah, di sini kita akan mempertandingkan creative form bergu. Nah, kalau untuk bergu ini agak beda aturannya. Jadi saya akan bahas di sini tentang aturan-aturan creative form untuk bergu ya, supaya nanti teman-teman di setiap daerah sudah mulai mempersiapkan timnya jauh-jauh hari dengan aturan-aturan yang sudah ada gitu. Oke, kita akan mempertandingkan tim itu nanti 2 orang ya, 2 orang. Jadi satu tim isinya 2. Dia bisa lebih dari 2, 3 atau tapi untuk yang PON besok kita menampilkan 2 orang. Nah, 2 orang ini timnya bisa mix antara female dan male atau antara putra dan putri. Jadi bisa mix ya. Atau putra dua-duanya atau putri dua-duanya itu bisa mix gitu. Oke, atau nanti mungkin tergantung dari kelas juga, ada mungkin kelas putrinya, ada kelas putranya gitu. Jadi kalau ada kelas putri dan kelas putra khusus berarti dia terpisah. Putra dan putra, putri dan putri tidak bisa dimix kecuali nanti ada kelas mixnya. Oke, tapi kita lebih ke aturan. Nah, kalau di creative form ini yang paling penting karena dia bergu ya, bergu itu berdua, bukan berarti 2 orang ini bertarung satu sama lain. Nah, itu yang perlu diingat gitu ya. Jadi bukan berarti 2 orang ini bertarung satu sama lain. Jadi imajinasinya begini, saya dan teman saya menghadapi 2 orang, 3 orang, atau 4 orang di depan saya, di sekeliling saya lah. Gitu. Nah, kemudian kita akan berkelahi dengan mereka. Saya berdua menghadapi orang banyak. Nah, di situ. Jadi bukan saya yang berkelahi dengan teman saya, tidak. Justru saya berkelahi dengan lawan imajiner, lawan imajinasi, lawan yang tidak terlihat gitu ya. Bisa 2, 3, atau 4 gitu. Jadi semakin banyak imajinasi lawannya, maka gerakan kita akan semakin lebih variatif sudut-sudutnya. Nah, itu yang paling penting teman-teman harus ingat bahwa bukan 2 orang ini yang saling saling berkelahi, adu jual beli teknik, enggak ya. Nah, ini bisa tangan kosong dan bisa bersenjata. Nah, kalau untuk creative form bergu ini agak berbeda dengan creative form yang biasa. Kalau creative form biasa itu kan dia aturan tidak boleh melakukan misalnya gerakan-gerakan tricking, gimnastik gitu ya. Nah, tapi kalau untuk untuk creative form bergu ini, yang bergu ya, kalau yang perorangan beda lagi. Bergu ini justru sebaliknya. Dia dalam waktu 1-3 menit ini, kedua performance itu bisa menampilkan gerakan-gerakan gimnastik dan tricking sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ada batasan untuk melakukan gerakan gimnastik dan tricking gitu. Tapi yang paling penting di sini adalah bukan gimnastik dan trickingnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menampilkan sebuah koreografi kita tuh sedang berkelahi gitu. Kita 2 orang ini sedang berkelahi menghadapi lawan yang banyak gitu. Tentunya di situ harus ada teknik bela diri yang terdiri dari 1, blocking, tangkisan-tangkisan atau elakan-elakan. Kemudian 2, pukulan dan tendangan. Bisa juga mungkin nggak dalam simulasi bentuk patahan segala macam, itu bebas. Nanti teknik bela dirinya yang paling penting. Jadi kemudian bisa dipertinggi nilainya dengan kita melakukan gerakan-gerakan gimnastik dan tricking tadi, melompat, menendang, atau kita melakukan gerakan-gerakan berputar seperti itu ya. Tendangan 360, 570, apalah gitu namanya ya. Nah, itu bisa untuk membuat nilai kita menjadi lebih tinggi. Tapi ingat, itu ada risiko. Nah, ketika kita melakukan gimnastik atau ketika melakukan tricking, justru di situ kita punya risiko. Risiko apa? Dari balancing. Jadi, ketika kita melakukan trik, misalnya kita salto dan menendang di atas, pada saat di bawah kita kehilangan balance, goyang gitu, itu justru ada pemotongan nilai. Jadi sangat berhati-hati dalam melakukan gerakan gimnastik dan tricking. Justru sebenarnya yang paling diutamakan adalah bagaimana kita melakukan teknik bela dirinya tadi. Kalau kita menggunakan senjata, contohnya ya, kita membacok, menebas gitu. Itu kan sebuah teknik yang standar, menebas. Nah, bagaimana membuat nilai tebasan itu menjadi tinggi? Kita awali dengan caranya manipulasi senjata. Jadi kita manipulasi pam. Nah, itu di combo antara gerakan bela dirinya dengan gerakan freestyle-nya. Nah, ini yang banyak salah masih para performer kita. Menganggap kalau mereka bermain freestyle-nya tinggi. Salah justru ketika dia menghabiskan waktunya tadi bermain freestyle, misalnya pegang nunchaku nih,
Cuman muter kiri kanan sama sekali nggak digunakan buat blocking, bagaimana menyerang, bagaimana manipulasi kemudian menyerang dan menangkis, itu nggak digunakan, justru nilainya rendah. Jadi yang paling pertama ditonjolkan adalah fungsi bela diri dari senjata itu yang paling penting. Nah, bagaimana meningkatkan nilainya menjadi tinggi adalah manipulasi senjata itu sebelum ditingkat sebagai bela diri. Jadi kita boleh putar dulu, lempar ke atas, kemudian menyerang atau tutup menangkis atau dikombinasikan semuanya. Nah, itu yang membuat nilainya jadi tinggi. Jadi yang masih salah persepsi ini dari performance kita untuk Musicafone juga Creative Foam ya sama ya. Jadi mereka masih beranggapan ketika mereka megang tongkat lebih banyak memutar, melempar, body roll segala macam tuh nilainya tinggi. Justru salah. Justru bukan itu intinya. Jadi intinya adalah bagaimana menggunakan senjata ini untuk bela diri. Ya, manipulasi senjata dan freestyle itu adalah untuk bisa meningkatkan nilai dari permainan senjata kita. Bukan itu menjadi inti penilaiannya, ya kan? Nah, itu yang paling penting teman-teman ketahui. Nah, kalau misalnya yang satu menggunakan bow itu tongkat panjang ya, atau nunchaku, yang satu menggunakan katana. Nah, kalau di tim, ini bisa berganti senjata. Pada satu titik dia bisa bertukar senjata. Saling lempar, ganti senjata, itu bisa. Itu juga bisa, menambah kriteria penilaiannya. Tentunya dengan bagaimana mereka bisa berganti senjata itu dengan cara yang menakjubkan. Bukan asal-asal lempar, asal beri, tapi dengan cara yang menakjubkan. Itu yang paling penting. Jadi membuat orang takjub. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui tentang bermain Creative Foam nanti untuk di PON tim ya. Nah, Creative Foam itu tidak sama dengan bermain kata bergu. Atau kalau di silat itu jurus bergu gitu ya, yang dimainin 3 orang dengan gerakan yang sama sepanjang waktu, dengan waktu yang ditentukan, harus selesai pada tidak. Jadi ini murni simulasi perkelahian. Jadi saya dan teman saya ini bisa melakukan gerakan yang berbeda gitu. Dia menghadap saya menghadap ke sini, karena kita simulasinya menghadapi lawan banyak nih. Jadi kita nggak melakukan gerakan synchronize. Tetapi pada satu titik kita bisa melakukan sedikit demo untuk synchronize. Makanya tok udah berkelahi tiba-tiba bikin formasi terus lakukan gerakan synchronize. Synchronize gerakan yang bersamaan ya. Sama kayak jurus itu. Tap 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 tap. Bubar lagi, fight lagi terus tiba-tiba sini maju, yang satunya diam di sana, ini maju dulu. Lari maju lagi terus masuk lakukan gerakan bersamaan tak pak. Gerakan masing-masing lagi individu bang ditutup sama-sama. Selesainya sama-sama. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa Creative Foam bergu ini dinilai sebagai bentuk permainan jurus bergu atau kata bergu. Tidak. Kita harus mensimulasikan bahwa kita tuh berdua ini, saya dan teman saya sedang bertarung menghadapi orang. Jadi gerakannya bisa bebas. Tentunya bagaimana teman-teman bisa meramu gerakan bebas itu ke gerakan synchronize. Kemudian misalnya kalau mau mengganti senjata, bagaimana caranya bisa mengganti senjata dengan sangat baik dan cantik sehingga orang tuh melihat wah ya. Jadi di kickboxing form itu yang penting adalah bagaimana membuat wasit juri itu terpesona dengan teknik yang rapi. Tentunya di sini yang paling penting adalah kita harus memainkan teknik-teknik yang rapi. Misalnya cara memukul juga harus benar gitu. Ada yang mukulnya tekniknya bagus tapi pukulannya lemes gitu. Nggak ada tenaga. Di kickboxing ini justru seperti kita bermain kata karate sebenarnya kalau melakukan serangan. Jadi cuman cepat, tangkisannya harus benar, ya kan? Pukulan nggak ada yang begini, nggak ada yang begini, nggak ada yang begini, nggak ada yang ngawur. Semua tekniknya benar. Bentuk pukulan, bagaimana sih kita mukul? Bagaimana kita melakukan hook, uppercut, semua, back fist, choke, semua. Itu tekniknya harus baik, itu akan kelihatan, nanti juri akan melihat. Jadi basic bela diri fundamental, ini sangat diperlukan dalam melakukan foam. Jangan sampai dia cuma bermain salto-salto, gerakan bela dirinya kelihatan bagus, tapi kayak ada tenaga. Nah, banyak gitu ya. Kayak ada tenaga gitu. Gak ada tenaga, gak ada bentuknya. Jadi asal bergerak saja. Ini fungsinya apa dia nggak kelihatan. Apakah itu tangkisan, apakah itu serangan, apakah itu sebuah tangkapan. Contoh begini ya. Misalnya imajinasinya kita dicekek, kemudian kita buka, pak, suntak kepalanya. Nah, kayak gitu-gitu dibentuk supaya kelihatan. Tang. Nah, ada gerakan sundulan kepala. Kelihatan bentuknya gitu.
Jangan asal. Nah, itu yang akan membuat nilai menjadi lebih tinggi. Kalau saya menjadi seorang juri form, yang saya lihat pertama kali itu bukan tricking atau gimnastiknya, tapi adalah bagaimana dia bisa membayangkan teknik-teknik bela diri dengan satu kuda-kuda yang baik, teknik yang sempurna, speed, power, dan speed combo. Jadi gerakan kombonya aja cepat. Kalau dikatakan kita pang, 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 pang satu-satu ya. Tapi kalau di musika form yang tadinya satu menjadi cepat. Nah, itu akan menjadi nilai paling tinggi buat saya daripada saya hanya melihat orang datang masuk cuma salto, 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 gerakan bela dirinya jelek, tendangannya jelek, lemes, nggak ada tenaganya, ekspresinya juga datar-datar saja, nggak ada suaranya, nggak ada teriakannya. Itu buat saya malah nilainya akan menjadi rendah gitu. Karena ada kriterianya kickboxing itu adalah bela diri. Jadi yang harus kita tonjolkan pertama kali dalam form itu adalah gerakan-gerakan bela diri, bukan gerakan-gerakan tarian. Di situ kalau menari itu malah pemotongannya langsung minus. Jadi nilainya langsung terendah ketika misalnya boleh ya kita pakai misalnya kita bermain form tangan kosong misalnya. Kita pakai gerakan silat misalnya tangkap, patah, sabet gitu ya. Tapi setelah itu kita bermain langsung minus, nilainya langsung terendah 7. Itu dianggap sebagai bentuk tarian, kembangan-kembangan seperti itu. Jadi jangan sampai melakukan dancing. Nah, kembangan silat itu dihitung sebagai dancing. Jadi kalau kita mau pakai teknik silat atau apa, kita pakai tekniknya, tak 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 tak, kemudian kembali ke style kickboxing. Itu yang paling penting yang harus teman-teman pelajari. Jadi aturannya pertama, bermain 2 orang. Kalau kategori putra berarti putra sama putra, kalau kategori putri ada putri sama putri, atau mungkin ada kategori campuran bisa putra dan putri. Bisa satu menggunakan senjata atau satu tidak menggunakan senjata. Bisa menggunakan senjata dua-duanya atau tidak dua-duanya tergantung dari kategori. Kalau misalnya ada yang kategori bersenjata berarti dua-dua harus bersenjata. Kalau ada kategori open hand, tangan kosong berarti dua-dua tangan kosong. Atau kalau tidak ada kategori itu berarti bisa di antara dua-duanya. Nah, bisa bertukar senjata. Kemudian ingat ini creative form, tetapi boleh melakukan gimnastik dan gerakan tricking sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 sampai 3 menit. Kemudian tidak wajib melakukan sinkronisasi gerakan. Sinkronisasi itu gerakan yang sama, tidak wajib. Tetapi boleh dilakukan untuk mempercantik penampilan itu, justru itu bisa malah meningkatkan nilai juga sebenarnya. Jadi dalam melakukan gerakan itu tendangan dan pukulan terus presisi dan bersih. Presisi itu bentuknya sempurna ya. Jangan sampai mukul kepala tapi ke sana-sana. Dia mukul ke sana tapi miring gitu. Jadi presisi, tendangan juga bentuknya bagus, itu yang paling penting. Kemudian satu lagi kalau di di kreatif perorangan itu kan ada batas maksimal kita weapon release. Jadi melempar senjata ke udara ya. Melempar senjata ke udara ngambil tuh maksimal 5 kali kan kalau di form dan musical form biasa, creative form. Tapi kalau di beregu ini kita bebas, jadi kita bisa melakukan itu sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya lempar 5 kali, 6 kali, oke. Itu nggak masalah. Nah, untuk penilaiannya ini akan dihitung secara kerjasama. Jadi kerjasama itu artinya, oh ya dia dua-dua harus bertarung nih, bertarung menghadapi orang itu, lawan-lawan itu. Mungkin dengan caranya masing-masing, kemudian dia masuk ke ke satu formulasi, kemudian melakukan gerakan yang sama, kembali lagi, terus dia tampil sendiri solo, balik, masuk lagi, tampil sendiri solo, pok, kembali lagi, bertarung lagi, dan selesai gitu. Nah, itu yang itu dinilai secara bersamaan. Jadi satu kesalahan dari satu orang itu akan menjadi kesalahan satu tim. Jadi nilainya bukan per orang, jadi per tim. Misalnya tiba-tiba ini melakukan akrobatik temennya, tek, jatuhnya nggak bagus, nggak balance, maka satu tim itu akan dipotong nilainya 0,5 gitu. Jadi nilainya akan satu orang akan mempengaruhi nilai semua tim, bukan dinilai secara perorangan. Karena ini bergu kan, jadi satu tim itu akan menjadi 1 poin. Satu melakukan kesalahan berarti akan menjadi pemotongan nilai untuk yang lainnya. Oke. Arena yang kita pertandingkan itu bisa 7x7 atau 10x10. Nah, persyaratannya ketika kita bermain di arena 10x10, maka performance tidak diperbolehkan menginjak garis terluar dari 10 meter tersebut karena itu dihitung sebagai exit. Jadi kalau ketika dia salah satu kakinya keluar dari garis 10, itu ada nilai exit pemotongan poinnya ya, berapa saya lupa. Kalau nggak salah -1 atau 0,05 gitu. Jadi kalau lapangannya 10x10 berarti ada exit rules. Tapi kalau lapangannya 7x7
tidak ada exit rules, jadi boleh keluar nggak masalah gitu. Nanti kita melihat situasinya nanti di PON nanti arenanya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan timnya itu untuk berlatih di lapangan maksimal 10 kali 10 dan jangan keluar dari garis 10. Nah, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan untuk aturan Creative Form bergu yang nanti akan dipertandingkan di PON. Jadi supaya teman-teman semua bisa memulai mempersiapkan timnya dari sekarang. Ingat ya, bermain Creative Form atau Musical Form ini bukan bermain asal-asal bermain aja. Jadi betul-betul kita harus menunjukkan bahwa tuh kita tuh sedang bertarung gitu melawan orang banyak dan menggunakan teknik-teknik brilliant dari tangkisan, serangan, elakan, apapun gitu, termasuk senjata, ada tusukan, sabetan, pukulan, segalanya. Itu harus apa namanya, kalau mau tinggi nilainya harus dimanipulasi senjatanya dulu. Jadi jangan hanya sekedar sabet, tapi harus baru sabet, tak, 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 gitu. Penting juga bermain freestyle, tapi jangan monoton di freestyle. Malah akan membuat nilainya rendah. Ingat, intinya adalah teknik bela dirinya. Itu yang akan menjadi penilaian utama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, kickboxing keren.